Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom pada kali ini dalam rangka presentasi kelompok Pancasila. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabat, keluarga, dan tersebut tercurahkan kepada kita semua yang masih senantiasa mengikuti ajaran beliau. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mata kuliah Pancasila dengan Rule of Law dan Hak Asasi Manusia dengan moderator selaku saya sendiri Sahrul Mohi. Materi pertama Nadila Eka Putri Cono, pemateri kedua Rauda Biahimo, dan pemateri ketiga Farhaini Dewi. Baik, langsung saja pemateri pertama saya persilakan. Baik, pertama pengertian rule of law dan negara hukum. Menurut Friedman, antara pengertian negara hukum atau Rechtsstaat dan rule of law sebenarnya saling mengisi, atau Friedman 1960 546. Oleh karena itu, berdasarkan bentuknya, sebenarnya rule of law adalah kekuasaan publik yang diatur secara legal. Berikutnya, prinsip-prinsip rule of law. Pertama, supremasi aturan-aturan hukum, tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang dalam arti seseorang hanya boleh dihukum jikalau memang melanggar hukum. Kedua, kedudukan yang sama di muka hukum, hal ini berlaku baik bagi masyarakat biasa maupun pejabat negara. Ketiga, terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan. Baik, untuk pemateri selanjutnya akan dipresentasikan oleh Rauda Biahimo. Selanjutnya ada hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. Selanjutnya ada penjabaran hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ada pasal 28A, pasal 28B, pasal 28C, pasal 28D, dan pasal 28E. Baik, untuk presentasi Baik, selanjutnya hak dan kewajiban warga negara. 1. Pengertian warga negara dan penduduk. Warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara. Dalam hubungannya antar warga negara dan negara, warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara dan sebaliknya. Warga negara juga mampu hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara. Dalam hubungan internasional, setiap wilayah negara selalu ada warga negara dan orang asing yang mempunyai yang semuanya disebut penduduk. Yang kedua, asas-asas kewarganegaraan. 1. Asas ius sanguinis dan asas ius soli. Asas ius soli adalah asas daerah kelahiran. Artinya bahwa status kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya di negara A tersebut. Asas ius sanguinis adalah asas keturunan atau hubungan darah. Artinya bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh orang tuanya.
Yang kedua, bipatride dan apatride. Bipatride atau kewarganegaraan timbul apabila menurut peraturan dari dua negara terkait seseorang dianggap sebagai warga negara kedua negara itu. Asas apatride atau tanpa kewarganegaraan. Aturan kewarganegaraan, orang diakui sebagai warga negara dari negara manapun. Yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang 1945. 1. Pasal 27 ayat 1, 2. Pasal 27 ayat 2, 3. Pasal 27 ayat 3. Hak dan kewajiban bela negara. 1. Pengertian. Pembelaan negara atau bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaannya pada tanah air serta kesadaran hidup, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, asas demokrasi dalam pembelaan negara. Berdasarkan pasal 27 ayat 3 dalam perubahan kedua Undang-Undang 1945 bahwa usaha bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Yang ketiga, privasi dalam pembelaan negara. Usaha pembelaan negara bertumbuh pada kesadaran setiap warga negara akan hak dan kewajibannya. Kesadarannya demikian perlu ditumbuhkan melalui proses motivasi untuk mencintai tanah air dan untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Baik, terima kasih. Dikembalikan kepada moderator. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Adapun kesimpulan dari presentasi yang telah dipaparkan yaitu pengertian rule of law dan negara hukum pada hakikatnya sulit dipisahkan. Ada sementara pakar mendeskripsikan bahwa pengertian negara hukum dan rule of law itu hampir dapat dikatakan sama. Namun terdapat pula sementara pakar menjelaskan bahwa meskipun antara negara hukum dan rule of law tidak dapat dipisahkan, namun masing-masing memiliki penekanan masing-masing. Menurut Philippus M. Hajon, misalnya bahwa negara hukum yang menurut istilah bahasa Belanda Rechtsstaat lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme. Baik, itulah presentasi dari kami selaku kelompok 1. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.